Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pasti udah familiar banget kan sama slogan ikonik andalan bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Tapi katanya Bhinneka Tunggal Ika. Kok masih banyak komentar-komentar kayak gini? Halo semuanya, aku Shimon Noshi dari Prodi Informasi dan Humas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kalian pasti udah gak asing kan sama komentar-komentar kayak tadi? Nah, komentar-komentar kayak tadi itu merupakan ujaran kebencian yang biasa kita sering temukan di berbagai platform media sosial. Komentar-komentar seperti tadi biasanya dilayangkan tertuju kepada suatu suku, agama, maupun ras. Hal ini tentu saja meresahkan karena dapat menjadi penyebab dari perpecahan bangsa. Tapi, bukannya mereda dan berangsur-angsur menghilang, hingga saat ini pun masih banyak orang yang menormalisasi komentar-komentar provokatif yang menggeneralisasi suatu suku, agama, maupun ras. Nah, perlu kita ingat bahwa di dalam dasar negara kita yaitu Pancasila, terdapat nilai-nilai yang apabila sudah dilaksanakan dengan maksimal, komentar-komentar tersebut tidak akan muncul di permukaan. Nah, nilai-nilai tersebut terkandung dalam sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Di sila kedua, terdapat nilai kemanusiaan, yang berarti kita harus menekankan sikap saling menghargai martabat dan hak setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Di sila ketiga, terdapat nilai persatuan. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang hidup secara berdampingan. Tentu saja, nilai persatuan perlu diterapkan untuk kedamaian dan kesejahteraan bersama. Karena dengan toleransi, rasa kebersamaan dan rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia tetap bisa dijaga. Yang terakhir ada di sila kelima yang mengandung nilai keadilan, yang mengajarkan kita bahwa kita harus menghormati dan memperlakukan semua orang secara setara tanpa diskriminasi. Hal ini mendukung terciptanya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, artinya kita itu harus bisa menghormati perbedaan, mulai dari perbedaan agama, suku bangsa, budaya, ataupun pendapat. Kita juga tidak boleh merendahkan atau mendiskriminasi orang lain, serta kita juga harus bersikap adil dan berperi kemanusiaan dalam berinteraksi dengan sesama. Dari penjelasan tadi, kita bisa pahami bahwa Pancasila mampu menjadi pedoman etis dan resolusi dari isu maraknya intoleransi yang terjadi di media sosial. Contohnya adalah pembangunan dalam mengembangkan kebijakan yang ketat terkait ujaran kebencian sekaligus menyediakan edukasi tentang pentingnya toleransi dan keberagaman budaya. Kita sebagai generasi muda perlu memahami pentingnya implementasi nilai toleransi dan bahayanya ujaran kebencian di media sosial. Karena ujaran kebencian di media sosial tidak hanya berhenti di media sosial saja, tetapi dapat juga menjadi pemicu konflik dan perpecahan di dunia nyata. Mari kita buktikan dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, karena Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar slogan saja, tetapi prinsip dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Mari kita berkomentar dengan santun agar Indonesia tetap rukun.